Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang mudah berkarya. Oke, ini hari Minggu pagi ya. Aktivitas seperti biasa, memberikan pakan untuk ikan gurami kita ya. Dan nanti setelah kita berikan pakan pelet ini, langsung kita selingi dengan pakan dedaunan atau pakan alternatif ya teman-teman. Oke, di minggu pagi ini saya ingin menginspirasi buat teman-teman semua ya. Di sini saya mau berbagi tips ya, berbagi tips atau berbagi sharing lah, sharing dalam cerita kita berbudidaya ikan gurami ini ya teman-teman. Ini kebetulan untuk guraminya pakai sistem bioflok versi dari kita ya, versi dari pengusaha muda ini. Ini untuk tebarnya rata-rata kita 650 ekor per kolam, dan ini ada 10 kolam diameter 3 meter ya teman-teman. Jadi tebar itu 650 ekor per satu kolam ya. Dan ini ada 10 kolam, dan di sini sistemnya kita itu tebarnya itu 1 bulan sekali, karena kita kan fokusnya target panennya itu kan setiap bulan ya. Target panen setiap bulan karena kita tebar benihnya di awal dulu, kita dalam per bulan satu kali ya. 1 bulan ini tebar benih, nanti bulan depan tebar di kolam sebelahnya, kan ini ada 10 kolam ya teman-teman. Jadi kita memaksimalkan panennya itu setiap bulan ya. Jadi sebelum kita ke inti dari pokok ceritanya nanti, di sini saya mau jelaskan dulu ya teman-teman, sistem yang kita buat ini. Kita tebar itu 650 ekor ya. Perhatikan ya teman-teman ya. Jangan di skip videonya, perhatikan sampai habis agar teman-teman paham di video ini dan bisa nanti sukses dan berhasil budidayakan guraminya. Oke, lanjut, kita tebar itu 650 ekor ya, tebar 650 ekor di awal benih, tebar itu 650 ekor. Lalu setelah kita melakukan perawatan atau penjagaan ikan sampai usia umur 5 bulan ya. Di umur 5 bulan itu kita melakukan penyortiran ikan ya. Itu kita melakukan penyortiran ikan, dan ikan itu kita sediakan hanya 500 sampai 600 ekor ya teman-teman. 500 sampai 600 ekor atau 550 ekor ya teman-teman dalam per kolamnya. Dari 650 ekor tadi itu kita kurangi lagi jadi 500 sampai 600 ekor. Karena memang harus kita sortir di usia 5 bulan itu, benih gurami memang ada yang terlalu kecil, itu kita pindah lagi di kolam sebelahnya ya. Itu kita sortir lagi atau kita buang di kolam tanah kita ya teman-teman. Jadi usia 5 bulan itu kita melakukan penyortiran, dan sampai di usia 10 bulan itu kita melakukan panen ya. Dengan sistem pemberian makan itu seperti ini ya teman-teman. Sistem pemberian makannya seperti ini, setelah dikasih pelet lalu dicolok dengan pakan-pakan daun ini. Jadi kebanyakan besar kita itu cuma colok-colokan daun ya teman pakannya. Jadi sangat-sangat menghemat pakan kita ini. Dan hasil ya, hasil dalam per satu kolam, hasil di satu kolam kita ini mendapatkan itu hasil daging sebanyak 250 kilo sampai 300 kilo ya teman-teman. Sebanyak 250 kilo daging dalam per kolam ya. Kita ada 10 kolam ya, 250 kilo sampai 300 kilo. Dengan harga jual kita itu angkat basah ya. Kita itu angkat basah dengan langganan kita di beberapa kolam pemancingan, harganya itu 40.000 ya teman-teman. Jadi dalam per kolam kita mampu menghasilkan, kalaulah 250 kilo dikali 40.000 itu sudah mendapatkan hasil 10 juta ya dalam satu kolam ya teman-teman. Kalau kita ada 10 kolam, dan kalau kita tebarnya itu bersamaan, kita ini kan tebarnya tidak bersamaan, tebarnya 1 bulan sekali baru tebar benih. Jadi setiap bulan itu omsetnya 10 juta. Kalau kita tebarnya bersamaan, itu kita mendapatkan hasil 100 juta ya dalam 10 kolam. Jadi untuk omsetnya sangat luar biasa besar. Tapi tidak kita buat ya, tidak kita buat tebar itu bersamaan. Karena memang gini teman-teman, kita takutnya kalau kita tebar bersamaan, perawatan itu tubruan ya, perawatan itu bersamaan jadinya. Dan kalau ada penyakit di musim itu ya, di usia 5 bulan itu penyakit sangat-sangat banyak sekali yang menyerang ikan gurami. Jadi
sangat sulit ya teman-teman kalau kita buat panen bersamaan. Memang untungnya di per tahun itu ya besar sekali. Cuma tidak kita buat seperti itu karena kita memang ingin mendapatkan hasil itu setiap bulan agar putarannya pun kita cepat dapet ya, dan berputarnya itu lebih lebih enak ya. Jadi kalau teman-teman mau usaha gurami, jangan cuman satu kolam ya. Jangan cuma satu kolam, tapi harus bisa memiliki 10 kolam karena memang agar kita putarannya itu dapat ya. Jadi cuma modal-modal pakan daun-daun gini, teman-teman bisa lihat lah, ini daun yang kita berikan nih di minggu pagi ini sangat-sangat banyak kali, sangat-sangat full kolam ya teman-teman, sangat-sangat full kolam. Jadi ini sangat-sangat menghemat pakan ya. Jadi cuma modal daun-daun ini kita bisa beromset 100 juta ya dalam 10 kolam ini. Itu kalau dikalikan 250 kilo daging. Dan biasanya kita itu dapatkan 300 kilo dalam per kolam. Jadi sekitar, kalau lah kita ratakan, ini saya hitung kotornya aja, hitung ringannya aja ya, 250 kilo. Hitung ringannya aja 100 juta dalam 10 kolam ini. Tapi rata-rata kita itu bisa dapat 270 kilo sampai 300 kilo daging ya teman-teman. Kalau lah kita dapat 300 kilo daging per kolam ini, berarti dalam satu kolam itu 300 kita kalikan 40.000 angkat basah ya. Rata-rata kita kolam terpal ini memang angkat basah ya teman-teman ya. Kita kolam terpal angkat basah, kita kolam tanah yang terkadang kita angkat kering ya. Kolam tanah yang terkadang kita angkat kering. Karena kalau kolam terpal ini angkat kering ya sangat sayang karena proses panen itu mudah ya. Lanjut lagi ya. Lah kalau lah memang kita buat hasil panennya itu rata-rata 300 kilo dalam per kolam, 300 kita kali 40.000 itu sama dengan 12 juta rupiah ya teman-teman ya. 12 juta kita kalikan 10 kolam itu sama dengan 120 juta rupiah. Itu keuntungan kotornya lah ya, 120 juta rupiah dengan modal 10 kolam 3 meter ya. 3 kali 3 meter ini kolam terpal. Jadi untuk omset itu sangat luar biasa besar. Tapi jangan lupa juga ya teman-teman ya, di sini kita memang belajar dulu ya untuk bisa mendapatkan hasil yang seperti ini. Contoh di benih aja kita sudah dapat benih yang berkualitas. Benih berkualitas itu memang dia 10 bulan itu kita udah bisa tembus target panen ya teman-teman. Itu benih yang berkualitas. Dia memang tahan terhadap penyakit karena memang kita bantu memberikan protein kepada pakan ya, atau kepada benih-benih yang kita besarkan itu ya. Jadi seperti protein itu dari protein, vitamin dari booster ya. Ada lagi kita pakai susu Frovat, itu sumber vitaminnya atau sumber protein. Jadi sangat banyak sekali ya pembibisan yang kita lakukan, dan ini pakan-pakan alternatif ini pun mengandung protein ya teman-teman ya, serat ya. Jadi sangat bagus sekali pakan-pakan alternatif ini untuk ikan gurami dan menjaga daya tahan tubuh ikan. Dan yang enggak kalah penting itu kualitas air yang kita buat ya. Kualitas air yang kita buat itu memang sangat-sangat bagus. Sistem biofloknya versi dari kita. Itu kita menggunakan garam ya. Garam itu sebanyak 3 genggam itu 2 kali 3 genggam itu 2 kali pemberian ya. Jadi sekitar 6 genggam. Kalau dikilukan itu 3 genggam itu setengah kilo. Dan kalau 2 kali pemberian itu sekitar 1 kilo untuk di kolam diameter 3. Lalu kita memberikan E4 ya. E4 produk dari E4 bakterinya. Lalu ada molase. Molase itu limbah gula. Lalu kalau kita mendapati pH air yang rendah, itu kita pakai kapur dolomit ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk sistem yang kita buat agar air ini mampu bertahan selama 5 bulan. Dan jika kualitas air ini buruk di usia 3 bulan, itu kita melakukan perawatan. Atau di usia 2 bulan kualitas airnya sudah memburuk, itu kita lakukan perawatan lagi, kita buang air dasarnya dan kita berikan lagi E4 ya dan molasenya. Jadi perawatannya memang sangat intens ya teman-teman, agar kualitas air itu bisa bertahan sampai 5-6 bulan. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ingin budidaya gurami ya harus dipelajari dulu sistemnya, dan benihnya harus mendapatkan benih yang berkualitas ya agar memang bisa berhasil. Dan pakan-pakan alternatif pun harus diberikan secukupnya karena memang
budidaya gurami ini harus 24 jam mendapatkan makan. Karena kan kita di sini pembesaran ya. Kalau pembesaran itu memang harus ketersediaan makanan itu ada 24 jam. Contohnya makan alami seperti ini. Seperti di kolam-kolam kita ini, agar panennya tembus di usia 10 bulan sampai 11 bulan. Dan targetnya kita tercapai mendapatkan 250 kilo per kolam sampai 300 kilo per kolam. Jadi omsetnya itu bisa sampai 100 jutaan sampai 120 jutaan. Oke, mungkin sampai sini dulu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Salam sukses dari saya, pengusaha muda yang mudah berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.